Pagi anak-anak, masih bersama dengan Ibu Milka Suprapti. Pagi ini kita akan lanjutkan pelajaran kita walaupun melalui daring dan juga belajar merdeka. Mari anak-anak tetap semangat ya. Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Masih bab 2 yang akan kita bicarakan, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kita sudah sampai pada yang ketiga anak-anak di dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu kemarin adalah kita menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat. Maka kali ini nanti kita akan bahas yang ketiga, yaitu dengan rumus ABC. Dan nanti yang terakhir adalah kita akan membahas menyusun persamaan kuadrat ya. Mari kita akan mulai untuk menentukan akar persamaan kuadrat atau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, ini biasa disebut dengan rumus kuadratik ya. Pada bagian sebelumnya, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Nah, dapat diselesaikan dengan membentuk kuadrat sempurna, yaitu X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0, ekuivalen dengan X plus P kuadrat sama dengan negatif Q. Kemudian ingat ya, kemarin P-nya itu adalah B per 2A, sedangkan Q-nya adalah C per A dikurangi B per 2A dikuadratkan. Nah, sehingga ini kita ganti menjadi X plus B per 2A dalam kurung dikuadratkan sama dengan ini negatif ya, negatif C per A dikurangi B per 2A kuadrat. Ini nanti kita buka kurungnya. Kalau dibuka, ini nanti negatif kali positif hasilnya negatif, kemudian ini negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, untuk lebih bagusnya nanti yang positif ini kita taruh di depan, yang negatif kita taruh di belakang, sehingga persamaan ini ekuivalen dengan X plus B per 2A pangkat 2 sama dengan B per 2A kuadrat dikurangi C per A. Nah, anak-anak, kalian mendengarkan video ini sambil kalian perhatikan ya tayangan ini, atau dengan buku yang sudah kalian punyai, baik buku paket atau buku LKS. Bisa ya, nanti kalian bisa belajar atau diulangi lagi melalui media ini maupun melalui buku yang ada. Kita lanjut. Ini akan menjadi X plus B per 2A sama dengan, ini kuadratnya hilang, maka di sini nanti menjadi plus minus, karena kita tahu bilangan positif kalau dikuadratkan hasilnya juga positif, bilangan negatif kalau dikuadratkan juga hasilnya positif ya, sehingga nanti ini jadi plus minus akar B per 2A kuadrat dikurangi C per A. Kemudian ekuivalen dengan X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat per 4A kuadrat dikurangi C per A. Jadi ini kita kuadratkan, kuadratnya hilang, B menjadi B kuadrat, 2A kalau dikuadratkan menjadi 4A kuadrat. Perhatikan lagi, ekuivalen dengan negatif B per 2A plus minus. Nah, ini penyebutnya kita samakan, ini C per A, jadikan menjadi penyebut 4A kuadrat, berarti A menjadi 4A kuadrat itu kali
4A. Maka C ini nanti kita kali 4A sehingga hasilnya adalah akar B kuadrat dikurangi 4AC. Ini penyebutnya jadi 1, yaitu per 4A kuadrat. Kemudian ini bisa kita keluarkan anak-anak dari akar ya. Akar 4 itu adalah 2, akar A kuadrat adalah 2, sehingga nanti yang di dalam akar itu tinggal B kuadrat min 4AC. 2A-nya sudah tanpa akar ya, sehingga menjadi X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah ini sudah sama penyebutnya, yang depan dan belakang sudah sama-sama 2A, maka pembilangnya nanti kita jadikan 1, sehingga akhirnya menjadi X12 rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya, gimana anak-anak? Paham ya? Jadi hati-hati di dalam menggunakan rumus ABC nanti jangan sampai lupa per 2A-nya ini. Biasanya itu nanti lupa ini menulis per 2A-nya ini ya, tapi saya yakin kalian sudah Ibu ingatkan, kalian akan ingat ya. Perhatikan sekarang untuk contoh soalnya ya, akan saya berikan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Anak-anak masih ingat ya? Ini pada pemfaktoran dulu sudah saya pernah contohkan. Ya, berapa hasilnya dalam pemfaktoran untuk akar-akar persamaan ini? Ya, akar-akarnya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Nah sekarang kita pakai rumus ABC ya, kita tulis dulu rumusnya. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Kita masukkan di sini min B berarti min 5, kemudian B kuadrat 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6 per 2 kali 1 ya. Kita hitung X12 adalah min 5 plus minus akar 5 kuadrat itu 25, min 4 kali 1 kali 6 adalah 24. Jadi 25 dikurangi 24, 2 kali 1 adalah 2. Nah kita selesaikan. 25 dikurangi 24 adalah akar 1. Akar 1 nilainya adalah 1, sehingga kita temukan X12 adalah min 5 plus minus 1 per 2. Nah sekarang kita pecah jadi 2 ya. Ini karena ada 2 tanda, nanti yang satunya plus, yang satunya adalah min. Maka X1 sama dengan min 5 ditambah 1 per 2 atau berapa X2 nya? Ya, X2 nya adalah min 5 dikurangi 1 per 2. Min 5 ditambah 1 ketemu negatif 4 ya, negatif 4 per 2. Kalau ini negatif 5 dikurangi 1 berarti negatif 6 per 2 untuk yang X2. Nah, hasilnya X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan min 3. Sama ya dengan cara pemfaktoran yang kemarin, sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah himpunan min 2 atau min 3. Ini contoh nomor 1. Enggak sulit ya. Nah sekarang lagi mereka beri contoh lagi yang kedua. Contoh yang kedua adalah X kuadrat dikurangi 2X min 2 sama dengan 0 ya. Kita ingat lagi ini ya, pakai rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan ya. B nya min 2 berarti min 2 plus minus
negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 hanya 1, C-nya min 2 ya. Jadi per 2 kali 1. Maka kita temukan min jadinya plus ya. 2 plus minus, min 2 kuadrat adalah 4. Ini juga min 4 kali 1 kali min 2, berarti positif 8 per 2. Sehingga nanti kita temukan X12 adalah 2 plus minus akar 12 per 2. Akar 12 itu berapa? Akar 12 adalah 4 kali 3. Berarti akar 4 itu 2, akar 3-nya tetap, sehingga ini nanti menjadi 2 akar 3 ya. Jadi 2 plus minus 2 akar 3. Nah kalau ini pernya 2, nah ini kalau kalian mau coret, dicoret semua. Jadi yang di depan ini dicoret, dibagi ya, 2 bagi 2 nanti 1. Di sini juga 2 bagi 2 juga 1. Nah, sehingga nanti hasilnya kita temukan X12 adalah 1 plus minus akar 3. Kita jabarkan X1 nya adalah 1 plus akar 3 atau X2 nya adalah 1 min akar 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 1 plus akar 3 atau 1 min akar 3. Gimana anak-anak? Saya jadi mudah untuk menggunakan rumus, tapi kamu harus ingat rumusnya ini, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Baik anak-anak ya, kita teruskan. Berarti untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan 3 cara sudah kita bahas semua. Mari kita akan selesaikan. Untuk yang terakhir adalah kita akan menyusun persamaan kuadrat yang baru ya, dari yang tentu saja atau dari yang belum ada. Contohnya yang pertama ini menyusun persamaan apabila ya, nanti ini kamu perhatikan dulu gimana caranya sebelum saya beri contoh ya. Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar P dan Q. Bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. X dikurangi P kali X dikurangi Q sama dengan 0. Nah, kita jabarkan di sini. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian min P kali X adalah min PX. X kali negatif Q adalah negatif QX. Kemudian yang berikutnya adalah negatif P kali negatif Q. Nanti akan ketemu positif P kali Q sama dengan 0. Hingga nanti X kuadrat dikurangi, ini kita masukkan dalam kurung, maka ini menjadi plus ya, sehingga dalam kurung P plus QX plus PQ sama dengan 0. Nah, jadi jika P dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat, persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat dikurangi P plus QX plus PQ sama dengan 0 ya. Jadi nanti anak-anak harus mencari nilai P tambah Q dan nilai P kali Q. Nah kalau P plus Q dan P kali Q sudah ketemu, kita tinggal masukkan ke rumus ini ya, paham ya? Nah untuk memahami ini perhatikan contoh yang akan Bu Milka berikan. Contoh 1, diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Kita jawab. Diketahui P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita hitung. P tambah Q adalah 2 ditambah negatif 3, ketemu negatif 1. Berikutnya kita cari P kali Q.
2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6 ya. Nah, bentuk persamaan yang dicari gimana tadi? X kuadrat min, ya Nana bisa nggak ingat ya, X kuadrat min P plus QX kemudian ditambah PD sama dengan 0. Nah, kita masukkan berarti X kuadrat P plus Q nya adalah min 1X kemudian ditambah P kali Q nya adalah negatif 6 sama dengan 0. Maka min jadi plus, kemudian plus kali min jadi min, sehingga bentuk persamaan yang dicari adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0 ya, ya, udah ya. Ya, ini contoh yang satu. Ini adalah membentuk persamaan kuadrat yang baru apabila akar-akarnya diketahui. Sekarang untuk yang kedua. Nah, ini yang agak sulit, tapi kalau anak-anak mau belajar dengan sungguh-sungguh tidak ada yang sulit ya. Misalkan alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Tentukan yang A, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 alfa dan 2 beta. Kemudian yang B, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/4 alfa dan 1/4 beta ya. Nah, perhatikan ya cara menyelesaikan soal ini ya. Dari persamaan 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0 diperoleh A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan negatif 6. Kemudian kita hitung ya, alfa tambah beta ya, karena akar-akarnya adalah alfa dan beta. Maka alfa ditambah beta adalah negatif B per A. Ingat ya, ini rumus yang kemarin. Kemudian min B berarti min 5 per 2. Ini alfa plus betanya. Kemudian alfa kali beta, rumusnya adalah C per A, berarti negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3 ya. Nah, kalau ini sudah kita temukan, mari kita akan cari yang A ya, persamaan kuadrat. Nanti yang akar-akarnya adalah 2 alfa dan 2 beta. Kita jumlahkan akarnya, 2 alfa ditambah 2 beta. Nah, ini 2-nya kita keluarkan sehingga menjadi 2 alfa tambah beta. Alfa tambah beta di sini tadi sudah kita temukan, yaitu min 5 per 2, berarti 2 kali min 5 per 2. Di sini 2 dengan 2 kita coret sehingga hasilnya menjadi min 5 ya. Kemudian kita hitung juga 2 alfa kali 2 beta ya. 2 kali 2 ketemu 4. Alfa kali beta adalah alfa beta. Alfa beta di sini tadi adalah nilainya min 3, sehingga kita temukan 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Sudah ketemu ya, nah tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah X kuadrat min 2 alfa tambah 2 beta X plus 2 alfa kali 2 beta. Nah, ini tadi 2 alfa tambah 2 beta adalah min 5, berarti X kuadrat min 5X. Kemudian ditambah ini adalah min 12 ya. Kita hitung min jadi plus, plus kali min jadi min, maka persamaan baru yang kita peroleh adalah X kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0 ya. Ini persamaan apabila akar-akarnya adalah 2 alfa dan 2 beta. Gimana anak-anak ya? Perhatikan ya,
dari mana ya, kita ngitungnya dulu ya. Pertama ini kita cari alfa beta, alfa kali beta ya. Jadi ini baru nanti ya, yang dimaksud yang diminta akar-akarnya ini kita hitung di sini ya. Ya, sekarang yang B kita selesaikan sekalian untuk jawaban B. Persamaan kuadrat yang dicari akar-akarnya seper alfa dan seper beta. Nah, ini kita masukkan tadi ya, seper alfa ditambah seper beta. Ini penyebutnya tidak sama, alfa dan beta, maka kita samakan ya. Menjadi alfa kali beta. Nah, ini seper alfa berarti kurang beta, kemudian ini seper beta berarti kurang alfa, maka pembilangnya menjadi alfa plus beta ya. Jadi seper alfa ditambah seper beta itu sama dengan alfa plus beta per alfa kali beta. Tadi sudah kita temukan alfa plus beta adalah min 5/2, sedangkan alfa kali beta adalah negatif 3. Jadi sama dengan 5/6 ya. Jadi ini anak-anak tahu ya, jadi bisa nanti jadi seperti ini, min 5/2 nanti kali seper negatif 3 ya, sehingga nanti akhirnya min jadi plus 5 kali 1 5, 2 kali 3 adalah 6 ya. Kemudian untuk seper alfa kali seper beta, nah, kalau ini udah kalikan aja, 1 kali 1 1, alfa kali beta adalah alfa beta. Alfa beta tadi nilainya adalah seper negatif 3 ya, sehingga menjadi seper negatif 3 atau sama dengan negatif seper 3, sehingga tinggal masukkan ya ke rumusnya, yaitu x kuadrat dikurangi dalam kurung seper alfa plus seper beta. Ini harusnya pakai x anak-anak ya, Bu Milka kurang lagi, maaf, ini harusnya tambah x ya, ditambah seper alfa kali seper beta sama dengan 0. Nah, sehingga nanti kita masukkan ya, ini tadi 5/6 berarti x kuadrat min 5/6x dikurangi sepertiga sama dengan 0, sehingga nanti ini kita kalikan, penyebutnya adalah 6 kali 3 ya, maka kita kalikan dengan 6. X kuadrat kali 6 adalah 6x kuadrat, kemudian 5/6x kali 6 adalah 5x, kemudian sepertiga kali 6 ketemu 2 sama dengan 0. Nah, sehingga anak persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper alfa dan seper beta adalah 6x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Nah, demikian anak-anak ya. Hal-hal yang harus kalian ketahui untuk persamaan kuadrat ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bu Milka ini kalian bisa mengerti. Tapi kalau kalian masih belum mengerti, cobalah ya kalian baca lagi contoh soal-soal yang ada di buku yang sudah kalian terima kemarin ya, baik buku paket atau buku LKS, kan pelajari lagi. Kalau masih kurang paham, silahkan ya kalian tanya pada Bu Milka ya. Tidak lupa anak-anak ya, walaupun sudah kita akhiri sekian, Bu Milka minta maaf lagi, ternyata masih ada kesalahan di dalam penulisan tadi ya, tapi sudah saya jelaskan. Nanti kalau kalian mau mencatat silakan tambahi ya. Jadi kalau mencatat jangan hanya melihat saja, tapi sambil mendengarkan video yang Ibu berikan ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan apa yang Bu Milka berikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian. Saya harap atau Bu Milka tetap berharap kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Amin.